pertanyaan yang baik sekali dari Bapak ya. Pertama ya, tentu kita lihat dulu usia anak ini di kisaran berapa Pak? Ini. Sudah SMP. Oh, sudah besar ya. Jadi kan anak bandel itu kita lihat juga, ada yang mungkin. Nah itu makanya ya. Nah, segini juga bisa bandel ya. Ini salah satunya anak saya yang pakai kaos abu-abu ya. Kalau yang pakai kaos merah yang gendut itu keponakan. Ya, sama suka bandel juga. Ya. Tapi tentu penanganannya berbeda Pak. Dilihat usianya. Ya, di sini ulama ada yang menulis satu kitab, judulnya adalah Fiqhu Tarbiyatil Abna, fikih tentang pendidikan anak. Nah, di situ dijelaskan di antara isi kitab itu adalah hendaknya kita melihat usia anak, kenapa dia bisa bandel, sehingga nanti kita tahu penanganannya. Ya, kalau di usia-usia yang belum balik, ya antara usia TK sampai mungkin kelas 5, kelas 6 SD, ya, yang umumnya anak-anak lelaki biasanya belum pada balik. Kalau anak perempuan mungkin ada yang sudah, ada yang belum juga. Nah di situ orang tua berkuasa, ya. Artinya di situ ya si anak tetap diajak komunikasi tapi dengan bahasa yang sesuai kadar akalnya pada saat itu. Dan orang tua lebih berkuasa dalam arti ya boleh menghukumnya. Ya, seperti misalkan sabda Nabi yang tentang perintah salat. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian salat ketika sudah menginjak berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukul mereka kalau enggak mau salat juga ketika menginjak berapa tahun? 10 tahun. Nah, di sini berarti orang tua Nabi berikan kekuasaan mutlak penuh kepada anak yang bandel ini, boleh dihukum bahkan dengan pukulan, tapi para ulama menjelaskan pukulan yang sifatnya mendidik, ya, yaitu dorban ghair mubarrih, bukan pukulan yang sifatnya melukai atau membuat cacat. Nggak mau sholat jotos misalnya, ya ini salah. Tapi kita nih pertama bertahap ya dalam menasihati, misalkan ya nak sholat baik dulu, dari lembut dulu, dari senyum, ya, sampai akhirnya nggak mau juga, agak kencang wajah kita, agak ngeri ya, nggak mau juga. Nah, dia udah 10 tahun belum? Udah 10 tahun, gaplok pantatnya saja, ya, jangan apanya, wajah nggak boleh, ya. Nah di situ secara psikologis anak juga, si anak jadi sadar, oh ternyata ayah saya atau ibu saya nggak main-main ini, ya, berarti sholat itu penting dalam syariat Islam. Dia di situ tersadarkan. Nah ketika sudah mencapai usia murahik itu usia remaja, mulai balik belasan tahun, SMP, SMA, ya, dan biasanya awal-awal di masa kuliah, ini masa-masa pemberontakan jiwa. Ya, anak ini biasanya berubah, yang tadinya kecil baik tadi Pak, jadi apa? Jadi nakal. Atau sebaliknya Pak, yang tadinya nakal jadi sadar malah baik, ada. Tapi biasanya umumnya usia belasan tahun ini ketika balik itu anak sedang mencari kepribadian dan jati diri. Makanya dia banyak membantah Pak. Ketika disuruh ini, disuruh itu, dia merasa dirinya sudah dewasa, tapi ya padahal belum, dan dia merasa dirinya itu tidak seperti dulu waktu masih apa? Kecil. Maka di sini kata para ulama, orang tua jangan langsung menghukum, tapi ajak apa? Komunikasi lebih intens, komunikasi lebih kuat, ya. Ajak berdua sama bapaknya ngobrol, kenapa sih nak kamu begini, kenapa? Supaya apa? Si bapak bisa menyelami dunianya. Oh kamu ternyata berubah itu begini kasusnya, masalah. Ibu juga sama, ya. Jadi si bapak punya waktu berdua ngobrol, ibu punya waktu, dan boleh juga sesekali bertiga, ya, bapak, ibu, dan anak ngobrol. Nah di sini nanti biasanya terkuak Pak, terbongkar masalah dia di mana, kenapa dia bisa bandel. Nah itu, jadi banyak komunikasi, ya, jangan putus asa. Nah kalau sudah terbongkar masalahnya, oh ternyata teman-temannya
yang lebih mendominan teman-teman ini bandel ternyata, atau ternyata dia mau apa sesuatu orang tuanya kurang perhatian, jadi dia memberontak, bisa jadi. Nah itu pokoknya intinya satu, komunikasi lebih apa? Lebih intens. Kita tanya, kita deketi sudah, kita masuk ke pikirannya. Nah sejak itu, insya Allah Pak, solusi ada insya Allah. Jadi begitu Pak ya jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.